beberapa desainer aku bacain lagi ya, aku takut salah. Jadi hari ini kita sedang ada press conference Road to pagelaran Hikayat Nusantara Sabang Merauke. Jadi saya mewakili Mas Priyo Octaviano sebagai head costume designer, yang mana melibatkan teman-teman desainer dari Ikatan Perancang Moda Indonesia. Ada saya sendiri, ada Mas Didi Budiarjo, ada Sebastian Gunawan, ada Cosilatu, ada Denny Wirawan, ada Wilson William, ada Mel Ahyar, ada Eri Dani, ada Dani Satriadi, ada Era Sukamto, ada Priyo Octaviano, ada Iwan Tirta, dan Tema Prasetyo. Jadi kita akan menggarap busana dari kain wastra Nusantara dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan tugas dan arahan dari Mas Priyo. Jadi kita sudah dari beberapa bulan yang lalu sudah meresearch kain-kain wastra apa yang kita gunakan, warna-warnanya apa, bukan hanya dari segi wardrobe-nya aja atau bajunya aja, tapi dari segi aksesoris dan segala macamnya memang sudah juga dipertimbangkan sejak awal. Kayak Gun, ini kan ada kain-kain vintage yang tadi kayak Gun bilang. Iya, jadi contohnya kayak misalnya kayak songket gitu ya. Mungkin ada songket yang memang kita pakai dari 50 tahun yang lalu gitu. Kayak seperti itu gitu, karena kita pengen dapetin efek vintage-nya gitu, pengen dapat heritage-nya gitu. Jadi memang ada bahan-bahannya seperti itu. Kayak misalnya kain batik yang kita pakai butuh beberapa meter gitu kan, mungkin nggak semuanya punya gitu. Berapa lama sih persiapan kayak gini? Kita persiapan sebenarnya workshop udah dari awal tahun ya gitu, dan sekarang sudah mulai pengukuran talent, sudah mulai pembuatan gitu. Jadi nggak ada yang sifatnya terburu-buru, jadi memang dipikirkan dari jauh-jauh hari. Kostum yang paling susah mungkin dari daerah mana gitu? Nggak ada kostum yang paling susah ya gitu, karena setiap desainer itu kan ditunjuk sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Kalau Kak Igun tuh nanti bakal ada di nuansa Sumatera gitu, contohnya seperti itu. Jadi tugas saya ada di ranah situ. Jadi ada yang di ranah Bali, ada yang di ranah Jawa, ada yang di ranah Kalimantan. Jadi masing-masing diberikan tanggung jawabnya masing-masing. Kayak berapa penting sih apa penggunaan aksesoris di dalam fashion? Panggungnya gede banget, ya kan? Panggungnya gede banget. Kalau nggak ditunjang dengan aksesoris juga yang grande di atas panggung tuh nggak akan terlihat gitu. Jadi kayak misalnya, karena ini kan beda ya antara kostum atau busana buat ke pesta sama busana untuk di atas panggung gitu. Jadi mewahnya, efeknya itu semua harus dipikirkan sih gitu. Kayak gue update dikit dong mengenai sarapan gratis yang kalau bagi ke tetangga gitu. Itu Subuh, waktu itu sedekah. bagian dari bentuk rasa syukur aku aja sih. Kak, kenapa waktunya subuh? Karena kalau di Al-Quran bagus katanya sedekah subuh, jadi aku ikutin aja. Berapa banyak sih, Kak? Berapa porsi, Kak? Rahasia lah. Saya kan kolaborasi sama ketua RT. Tapi menunya katanya sama tetangga juga kayak masak. Oh, kayak jadi memang tetangga aku kan ada catering. Jadi dalam 1 bulan ini dia buat menu yang nggak pernah sama. Gitu. Jadi ya sebenarnya meringankan beban para ibu untuk menyiapkan sarapan anak-anaknya, menyiapkan sarapan buat suami-suaminya gitu. Jadi mereka tinggal ngambil aja depan rumah aku. sosok yang menginspirasi kata netizen Kak, karena kamu melakukan banyak kebaikan Enggak lah. gitu Kak. Ya namanya orang hidup kan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik, mencari ketenangan diri itu kan caranya masing-masing ya gitu. Dan mungkin ini cara yang saya pilih untuk dapetin ketenangan di dalam diri saya. Ya insya Allah saya bisa istiqomah, selalu bisa berbuat baik dan berbuat sesuatu yang skalanya insya Allah makin besar, makin besar, makin besar. Bukan hanya buat aku aja, tapi buat, kalau aku sih buat sekitar aku dulu ya gitu. Karena kalau kita di Indonesia ini kan hidupnya bertetangga ya, kita hidup nggak bisa sendirian kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa berbagi untuk circle kita yang paling dekat dulu ya. Udah Kira-kira berjalan berapa lama Kak? Iya. Ya selamanya kalau bisa. Oke, kan apa kalau mengenai dampak tarif Trump itu ada pengaruh nggak sih terhadap Apa? produksi? Apa dampaknya geopolitik ekonomi itu ada pengaruh nggak sih terhadap apa namanya? Sampai hari ini sih belum ya. Industri fashion kayak Gun. Sampai hari ini sih belum ya gitu. Jadi ya semoga tidak ada dampaknya.
Dan karena mungkin memang kalau saya juga belum melakukan ekspor import ya, jadi masih mengandalkan customer lokal ya. Dan insya Allah Indonesia selalu diberikan daya beli yang tinggi sehingga tidak berdampak apa-apa ya. Oke. Makasih Terima kasih banyak. Kak Ibu.